BEM termasuk BEM yang dipanggil nggak kali? Kasih proyek. Siapa yang melakukan? Apa yang dilakukan? Siapa yang membiayai? Nah, di sini ada 3 kembar oligarki, politik, ekonomi, dan sosial. Sekelompok orang kecil menguasai politik yang dia kemudian crashing. Pandangan yang berbeda. Ekonomi membiayai, media dikuasai. Tokoh-tokoh masyarakat menjadi legitimator gitu ya di dalam konteks itu. Nah, di sini letaknya bahayanya akhirnya demokrasi kita menjadi tergerus. Civil and political liberties yang harusnya dilindungi dan memang kita dilindungi. Menyatakan pendapat, kebebasan menyatakan pendapat di Indonesia dilindungi oleh konstitusi. Dilindungi oleh konstitusi kita. Dan ada undang-undangnya tadi, tapi ada undang-undang ITE yang digunakan untuk menghancurkan lawan-lawan politik sebetulnya. Sama juga, saya juga bukan dalam konteks yang lain. Lembaga KPK, saya dari dulu juga 2005 sudah bicara tentang KPK itu juga digunakan untuk menghancurkan lawan politik. Makanya saya lebih baik dikembalikan lagi ke first track institusi pertama untuk membereskan masalah korupsi di dalam konteks itu. Karena menurut saya KPK tidak ini. Dia menjadi alat juga, menjadi mesin politik dari siapapun yang punya duit, yang punya ini. Kenapa? Karena koruptor sejatinya masih melenggang, sementara yang dikoruptorkan dipenjarakan. Saya nggak tahu, kemarin ini masuk nggak di media? Kemarin. Baru kemarin jadinya ada gambar menarik. Jadi, what can I do? What can we do? Dalam situasi sekarang demokrasinya tergerus. Baik di dalam konteks kondisi global politik hari ini, posisi geografi Indonesia, sampai tingkat yang paling kecil di dalam konteks kepolitikan lokal kita, lokal politik, pilkada misalnya, di dalam kita itu bagaimana mahasiswa, civil and political liberties, karena itu menjadi isu utama, ya isu penting di dalam berdemokrasi. Saya pikir itu agak sedikit melebar, tapi saya mau mengajak kalian tidak hanya memahami apa yang kondisi ini, tapi secara politik posisi kita di mana. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi Ryan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang panjang lebar ya, dan sangat jelas sekali poin-poinnya, mulai dari seperti apa seharusnya kebebasan berbicara dalam konteks demokrasi itu, sampai kemudian membahas kasus-kasus yang terjadi di Indonesia kontemporer sekarang. Memang kalau kita lihat ya, hasil penelitian terakhir yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 24 sampai 30 September 2020 yang lalu, dengan responden 1.200 orang, itu menyatakan bahwa ya 21,9% masyarakat Indonesia yang diwakili oleh responden tadi menyatakan ketakutan dalam menyampaikan berpendapat ya, dalam menyampaikan pendapat. Jadi ada 21,9% yang itu katanya sangat setuju, 47,7% itu agak setuju. Artinya apa? Hampir 70% masyarakat Indonesia saat ini itu takut untuk menyampaikan pendapat di depan umum, ya salah satunya karena tadi sedikit-sedikit ditangkap, tapi ditangkapnya untung masih kelihatan tangkapannya gitu, daripada hilang malam dan tak muncul-muncul kembali begitu ya. Nah itu yang terjadi hari ini di Indonesia, dan alhamdulillah hari ini kita bisa membahas tema ini khususnya kepada mahasiswa yang memang diharapkan menjadi ya agent of change ya kalau dalam kehidupan berdemokrasi di negara kita. Itu sudah dibuktikan oleh sejarah, beberapa periode itu selalu mahasiswa menjadi motornya pergerakan, motornya reformasi seharusnya, dan kebebasan berpendapat merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita semuanya, terkhusus lagi kepada mahasiswa. Baik, kepada para peserta,
dan narasumber serta Bapak Ibu yang masih bergabung bersama kita. Kita akan melanjutkan sesi diskusi kali ini. Sebelum saya beri kesempatan kepada peserta, secara terbuka tadi sudah ada disampaikan beberapa pertanyaan melalui forum chat. Saya bacakan dulu dari Pak Zaki tadi menyampaikan 2 pertanyaan, Ibu. Yang pertama, menurut pendapat Ibu, bagaimana posisi Mahkamah Konstitusi saat ini? Apakah masih bisa dipercayalah independensinya? Gitu. Yang kedua, dan ini juga berhubungan dengan pertanyaan lain dari Pak Yulfi Al-Fikri, bagaimana menurut pendapat Ibu negosiasi negara ya ke depan dengan kedatangan Habib Rizik Syihab, apakah akan bermodel konfrontasi atau rekonsiliasi? Dan sempat ada pernyataan dari Bapak Mahfud MD tentang kepulangan Habib Rizik Syihab. Di sini ditanyakan apakah pernyataan Pak Mahfud MD bisa dikategorikan sebagai hate speech yang dilakukan oleh pejabat negara atau seperti apa. Jadi ini memang sangat sekali tema kepulangan Habib Rizik ini. Tadi juga sempat muncul fotonya yang memang kedatangan beliau itu disambut oleh ratusan ribu atau mungkin jutaan kalau saya melihat dari channel YouTube-nya salah sebuah channel YouTube itu yang menyambut kedatangan beliau di bandara sepanjang perjalanan itu sangat banyak sekali. Itu 2 pertanyaan, mungkin itu dulu di pertanyaannya Bu, belum nanti kita buka sesi pertanyaan secara langsung kepada mahasiswa. Ya, silakan Ibu. Sekalian aja mahasiswa kalau ada yang itu. Oh iya, sekalian. Baik. Ya. Baik, ini yang sudah mengangkat tangan silakan M. Zulkifli, nanti baru Anis Sulistiawati dan Habil. Silakan Zulkifli. Adakah M. Zulkifli? Tidak ada. Anis Sulistiani? Habil Dwi Satria Pamungkas. Habil ingin menyampaikan pertanyaan? Habil Dwi Satria. Ya, silakan. Tidak ada, Bu. Oh, tidak ya? Ada, Bu. Oke, baik. Silakan peserta lain yang ingin menyampaikan pertanyaan. Saya. Yang perempuan. Saya. Langsung aja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya mau mengemukakan pendapat adalah hak mutlak seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang telah ditetapkan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Menurut Ibu, apakah mengemukakan pendapat ini sudah diartikan dengan baik sebagai petunjuk kebenaran di masyarakat atau pemerintah? Sekian dan terima kasih. Bisa diulangi pertanyaannya? Baik, saya ulangi. Menurut Ibu, apakah mengemukakan pendapat ini sudah diartikan dengan baik sebagai petunjuk kebenaran di masyarakat atau pemerintah? Apakah mengemukakan pendapat ini tidak dapat disalahartikan? Sekian dan terima kasih. Baik. Ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan langsung saja kalau ada yang ingin bertanya. Baik Bu, saya Bu. Ya, silakan. Ahmad Januarsah ya? Ahmad Januarsah Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Januarsah Bu. Alumni IP tahun 2010 nih Bu. Pernah jadi mahasiswa Ibu juga. Iya. Silakan. Ini saya ingin bertanya sama Bu Husnul. Pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan ini. Yang kedua, rindu nih Bu Husnul. Saya penggemar berat Ibu sama Bung Rocky.
yang udah lama nih nggak muncul di ELC nih Bu. Bu, yang ingin saya tanyakan, sejauh ini kebebasan berpendapat di negara kita kalau saat sekarang ini kan sudah sepertinya udah mulai terbelenggu ini Bu. Nah, selaku kita orang akademisi itu harusnya seperti apa Bu gitu. Nah, untuk mengungkapkan pendapat kita, karena kalau kita mengungkapkan pendapat kita, kebebasan berpendapat kita di media sosial, pasti kita salah-salah kena undang-undang ITE gitu. Nah, sementara pendapat itu tentu nanti menimbulkan pro dan kontra. Nah, itu sebaiknya pendapat kita tuh diungkapkan melalui apa gitu. Nah, sementara kalau saat sekarang ini media yang paling mudah kita untuk mengungkapkan pendapat itu adalah media sosial. Sementara sekarang ini media sosial itu seperti kita sekarang ini menjadi burung yang cantik berada di dalam sangkar emas tapi tidak bisa keluar gitu. Nah, terima kasih Bu, itu saja untuk sementara. Sehat selalu, mudah-mudahan besok ketemu di lain waktu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi, kalau masih ada silakan langsung. Saya Bu mau bertanya Bu. Ya silakan. Bagus Kurniawan Saputro ya, silakan. Iya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Bu Moderator. Di sini saya Bagus Kurniawan Saputro, berasal dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin bertanya kepada yang terhormat Bu Husnul, yakni seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa permasalahan dalam kondisi politik negara ini adalah bahwasanya semua berita ataupun semua informasi yang kita dapatkan ini sebenarnya mempunyai dua, yang sama-sama kita ketahui adalah dua buah, yakni apakah itu benar ataupun tidak. Nah, seperti yang informasi kita dapatkan bahwa berkali-kali pemerintah menyatakan ataupun mengkonfirmasi, bahkan dari Kemenkominfo yang mengatakan bahwa itu hoax, ini hoax. Dan kemudian ketika yang sama-sama Ibu jelaskan tadi bahwa upaya dari pemerintah ini saja sendiri belum tahu bahwa yang mereka hasilkan itu apakah itu benar-benar fakta ataupun benar-benar sudah fix, dan mereka bisa mengatakan bahwa informasinya sudah mereka dapatkan ini itu adalah yang paling benar gitu nah Bu. Bagaimana menyatakan kita bahwa sebenarnya informasi dari pemerintah itu adalah informasi yang benar, tetapi konteksnya dimaknai sebagai hoax gitu nah Bu. Menyaring informasinya itu bagaimana? Padahal kita kan opini pemerintah itu menyatakan bahwa opini-opini kita ini hoax terus gitu nah Bu. Jadi yang bagaimana yang harus kita lakukan itu Bu. Dan dia mengkonfirmasi bahwa dia yang benar akan opini itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sultan mah selalu benar. Ya baik. Saya ringkaskan lagi Bu ya beberapa pertanyaannya. Yang pertama tadi masalah posisi independensi Mahkamah Konstitusi saat ini, kemudian tanggapan tentang bagaimana negara menyikapi kepulangan Habib Rizik Syihab, termasuk di statementnya Pak Mahfud MD. Kemudian yang ketiga tadi bagaimana mungkin ini ya, apakah masyarakat Indonesia mungkin yang dimaksud apakah sudah memahami apa sebetulnya hakikat dari kebebasan berpendapat itu gitu ya. Kemudian ada dari Ahmad Januarsah tadi, sebagai akademisi bagaimana sikap kita tentang pembelengguan kebebasan berpendapat ini, cara apa yang paling efektif untuk bersuara, dan terakhir dari Bagus tadi, ini bagaimana menyaring, ya intinya sebenarnya bagaimana menyaring atau bisa membedakan informasi yang benar, yang valid atau dan yang hoax, termasuk itu apakah informasi perbedaan persepsi dengan pemerintah gitu. Ya itu beberapa pertanyaan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Husnul. Silakan Bu. Terima kasih, luar biasa nih pertanyaannya. Tidak mudah juga untuk dijawab. Kenapa saya tadi minta Bu untuk bertanya lebih dijadikan satu?
Karena di sini lagi adzan dan banyak masjid, jadi masuk itu. Alhamdulillah sekarang udah selesai. Nah, satu, Mahkamah Konstitusi. Saya dari dulu tidak bisa menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi itu independen per se. Ya, kenapa? Karena dari proses rekrutmen. Yang kedua lagi sekarang, kalau yang sekarang, apalagi sekarang, kan ada ini orang pilihan dari presiden, ini pilihan dari DPR. Jadi gimana kalau kita mau bicara independen? Anda bayangkan ya, Constitutional Court, jadi hakim konstitusi itu mestinya dia punya yang namanya track record sebagai begawan kayak gitu kan, di dalam tata kenegaraan dan sebagainya. Bahkan menurut saya salah satu hakim dari Mahkamah Konstitusi itu harusnya political science. Yang karena di sini kan nggak ada, yang tadi kan kalau di Australia itu ada undergraduate-nya politics and law kayak gitu. Kalau di kita kan enggak. Makanya sebetulnya bisa. Kenapa? Karena banyak sekali putusan-putusannya kita cuma senyum aja yang ilmu politik. Contoh, pada saat KPU 2004 dulu, bukan tingkat nasional, KPU provinsi, membawa ke Mahkamah Konstitusi bahwa pilkada itu adalah politik, pemilu. Makanya harusnya pilkada itu berada di tangan KPU, bukan di tangan Kementerian Dalam Negeri. Karena 2005 itu KPU provinsi, KPU kabupaten kota langsung diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan kita sudah sampaikan bagaimana pemahaman tentang politik, bahkan pemilihan ketua BEM saja itu is political, ketua RT juga politik, apalagi kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota kayak gitu kan. Nah, pemilu maksudnya pemilu ketua BEM, pemilu ini kayak gitu itu kan pemilu, ketua BEM-nya kayak gitu itu is politik, is pemilu kayak gitu. Apalagi pilkada. Putusannya apa coba? Putusan dari Mahkamah Konstitusi, pilkada bukan pemilu. Karena apa? Karena katanya dibaca dari pasalnya itu. Kalau Anda membaca pasal per se, tidak memahami political science-nya, ya sudah. Tapi berikutnya apa yang terjadi? DPR kemudian membuat undang-undang baru pemilu, cuek aja tuh Mahkamah Konstitusi. Mestinya kan Mahkamah Konstitusi sebagai constitutional guardian gitu. Ini dong, protes dong. Undang-undang berikutnya pilkada adalah pemilu. Jadi ini salah satu contoh. Lah kalau kemarin pada saat Mahkamah Konstitusi kita sudah konflik ya, perhitungan yang Pilpres dibawa ke Mahkamah Konstitusi, saya bilang Mahkamah Konstitusi ini nanti susah. Makanya saya waktu itu ditanya, nggak perlu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, tapi kan dipaksa. Rezim memaksa, kalau nggak setuju dengan ini ke Mahkamah Konstitusi, enggak. Logika politik nggak perlu Anda. Jadi gimana? Serahkan aja kepada rakyat. Nih suara Anda yang nggak enak saya ngomong dicurangi ya, curang atau halal, yang tidak halal kayak gitu kan. Saya waktu itu mengatakan, makanya waktu di ILC saya ngomongnya halal tidak, sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, diputuskan dimenangkan dan sebagainya. Padahal Mahkamah Konstitusi itu isunya adalah tugasnya kan dalam konteks pemilu kan ada pasal yang bicara tentang luber jurdil, jujur dan adil. Mestinya kan itu bisa dong, tidak hanya cuma sebagai mahkamah kalkulator kan, istilah diplesetkannya itu kan mahkamah kalkulator. Nah, di sini sebetulnya kita punya masalah di dalam konteks bagaimana kita menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pilar dari demokrasi kalau di dalam konteks itu. Dan yang lucu lagi, sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi, beberapa kali saya ikut baik di dalam maupun di luar, terutama kalau lagi pilpres itu seru. Karena serunya apa? Polisi dengan AK-47 berdiri berderet di tangga gedung Mahkamah Konstitusi, kemudian di luarnya itu ada demonstrasi, dikasih kawat berduri. Terus saya bilang, saya kenal itu sama bosnya polisi di situ, Pak. Pengadilan di dalam itu pengadilan surat suara, pengadilan kertas. Nggak perlu AK-47 ya, boleh-boleh wartawan seneng lah dipotret semuanya yang seperti itu.
Ya, from bullet to ballot, makanya ada pemilu. Nggak ada lagi senjata AK-47, adanya mestinya perhitungan-perhitungan yang ada. Nah, jadi di sini letaknya. Terus ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang pemilu 2014 ya, kalau nggak salah, Pilpres. Ada 2 kecamatan di Papua tidak diselenggarakan pemilu. Tapi nggak perlu kemudian diselenggarakan pemilu karena tidak tidak mempengaruhi hasil. Political scientist nggak bisa bicara seperti itu. Karena 1 suara saja dihilangkan itu sudah inkonstitusional di dalam konteks itu. Apalagi 2 kecamatan. Jadi harusnya gimana? Tetap diselenggarakan. Tapi tidak mempengaruhi hasil. Nggak peduli. Jadi apa ininya? Tidak boleh ada warga negara yang sah di Republik ini secara sengaja oleh KPU tidak diberi kesempatan untuk memilih presidennya. Dan itu putusan dari Mahkamah Konstitusi juga. Nah ini jadi banyak sekali ya, itu salah satu dari yang saya tahu karena berhubungan dengan kita waktu itu di dalam konteks ini. Dan anggota Mahkamah Konstitusi, hakim yang diangkat oleh presiden dan kemudian wakil dari partai. Dan persoalannya dengan wakil dari partai misalnya, kan ini kadang-kadang kan kita harus tanya dong, dia ini rekornya apa sebagai hakim konstitusi. Jadi tidak sembarangan simsalabim kemarin sore kayak gitu ya. Dalam konteks ini dia harus punya latar belakang. Anda misalnya sama juga dengan Mahkamah Agung. Ya. Anda cek ya bagaimana Sotomayor. Ada yang tahu Sotomayor siapa? Hakim Agung dari Amerika yang perempuan. Ya. Dia di fit and proper test luar biasa. Sampai pernah dia itu menjadi pembicara dan mengatakan bahwa orang Hispanik, dia Hispanik itu lebih superior dibandingkan orang kulit putih. Itu statement dia jadi pembicara yang konteksnya itu adalah bagaimana self-empowerment. Jadi bagaimana empowering orang-orang Hispanik supaya tidak ya isu tentang kejahatan, kriminal dan sebagainya itu terjadi. Itu ketemu juga oleh anggota Kongresnya dan dipertanyakan itu oleh Kongres. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Jadi sampai kemudian dari satu tahap ke tahap yang lain sehingga Anda pantas menduduki hakim Mahkamah Agung atau hakim Mahkamah Konstitusi itu mestinya memiliki track record yang luar biasa, bukan karena nepotisme diangkatnya karena Anda pro kepada kebijakan pemerintah atau kepada yang seperti itu. Ini kan susah. Atau ditaruh-taruh di situ supaya nanti pilpresnya, kan waktu itu kan sudah mendekati pilpres. Ya, ada wakil dari pemerintah supaya apa? Supaya nanti kalau ada kasus pilpresnya yang wakil pemerintah ya mau nggak mau gimana bisa independen, Bu? Kira-kira Bu Irmawati tahu nggak kira-kira yang seperti itu bisa independen atau tidak? Susah. Nah, yang kayak gitulah. Sama juga dengan hakim-hakim di pengadilan tipikor. Nah, sejauh mana KPK terlibat? Apalagi kalau isunya hakim ya, kan semua rekornya juga ini. Ya, jadi kayak cuma lurah juga, lurah kepala desa juga bisa disandra kan dengan dana anggaran 1 miliar. Apa yang kira-kira bisa disandra? Ya, kita bilang mau dipolisikan atau mau mendukung di dalam pilpres itu. Kejadian enggak? Kejadian, saya punya datanya banyak ya dalam konteks ini. Jadi memang nggak gampang dalam kita ya dengan kepolitikan ini. Sehingga pada saat yang tadi Anda katakan atau saya katakan sebagai dosen ilmu politik, ya, saya kasih tahu aja sebagai dosen ilmu politik pernah nggak saya dipanggil? Pernah nggak saya ini kata rektor sendiri, bukan rektor yang ini ya. Sudah 4 kali katanya ada kelompok dosen yang lainnya yang minta saya dipecat. Bisa nggak? Ya bisa aja mereka mau mecat saya kalau mereka ini. Cuma kan persoalannya susah. Saya punya 8 mata kuliah, S1, S2, S3. Dan saya rajin, saya tidak pernah bolos-bolos di dalam konteks mengajarnya. Saya membimbing dengan baik. Susah kan? Mau diambil dari administrasi apa kayak gitu. Katanya dulu ada kawan yang nggak tahu dari UIN mana tuh. Yang dipecat itu katanya karena suka bolos saja, nggak pernah ngajarnya ngaco, bukan ngaco, maksudnya sering polong-polong nggak karuan kayak gitu. Sehingga secara
administrasi bisa di ini. Nah, 8 mata kuliah S1, S2, S3 mau dicari ini dari mana? Bimbingan S1, S2, S3 mau dicari nih kesalahannya. 4 kali katanya sudah di ini. Jadi kalau tadi kalian tanyakan gimana mahasiswa, saya juga dipanggil. Dapat surat juga dari Komisi ASN, dapat surat juga dari Ditjen Dikti, dapat surat. Tapi ya biarin aja, wong saya dosen partai politik dan pemilu. Saya diundang untuk pengabdian masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa seperti sesuai dengan konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya 7 tahun menjadi anggota KPU. Ya, udah keliling dunia kemana, 5 tahun menjadi dosen ilmu politik di Sydney University, Australia. Ya, sering diundang untuk jadi ini. Masa nggak boleh ngomong partai politik dan pemilu? Nah, oh iya, karena diundang oleh oposisi. Saya kasih tahu ya, yang paling sering undang saya itu Golkar. Dalam konteks ini, Golkar yang paling sering undang saya karena Golkar menghormati ya Bang Akbar sih, Pak Akbar dan grupnya itu menghormati atau dia menghargai otak saya kayak gitu. Dibandingkan event Gerindra aja juga sekali cuma ngundang saya seumur hidup, Gerindra ada kayak gitu kalau dihubungkannya dengan Gerindra kayak gitu kan. Nah, jadi lucu. Lah saya kan sebagai narasumber ya tergantung siapa yang ngundang kan, kayak gitu. Dan pada saat yang sama, Bu Irma, saya orang yang sangat sadar. Anda cuma menunggu saya. Saya tuh nggak pernah menjadi pembicara. Sekalipun saya ngomong pilihlah nomor sekian, nggak pernah. Pakai kemudian angkat-angkat jari kayak gitu ya, pilihlah kayak gitu, nggak pernah. Jadi kalau lagi foto Bu, foto kayak gitu di situ. Ya saya cuma senyum, tangan saya taruh di depan kayak gitu seperti orang sholat tapi tangannya agak ke bawah, senyum ya kayak gitu-gitu aja. Nggak ada, saya hanya menjelaskan, mengkritik. Nggak pernah, nggak ada. Hati-hati Bu, hati-hati itu. Nggak pernah ada. Cek aja foto saya kalau beredar ada foto yang seperti itu. Nggak ada. Karena saya tahu sekali saya seperti itu pasti akan diciduk. Kalau orang lain enggak gitu. Pakai baju enggak, ya padahal ada itu dosen di Fakultas Sastra di UI yang pakai baju yang kayak gitulah, kaos ini saya nggak pernah ya. Jadi saya hanya menjelaskan bagaimana rakyat bisa cerdas di dalam pemilihan. Tapi tetap saya ini ilmu hukum ya, saya diadili in absentia. Kira-kira pengadilan in absentia itu untuk apa? Dalam aturan hukum di Indonesia. Pengadilan in absentia itu untuk penjahat perang besar. Tapi saya diadili in absentia. Dan Komisi ASN mengiyakan itu. Salah semua lagi. Oh katanya saya penyelenggara pemilu, katanya saya. Lah, saya bukan penyelenggara pemilu. Orang masih mikirnya saya itu anggota KPU kali ya. Saya bukan anggota KPU, saya sudah selesai tahun 2007. Sudah 13 tahun yang lalu bukan anggota KPU, tapi orang. Makanya saya dipanggil kayak ARC, saya juga kritik kan. Bung Karni, saya selalu dianggapnya mantan anggota KPU. Bang Karni, saya 33 tahun sudah menjadi dosen ilmu politik yang negeri. Sebelumnya kalau ditambahkan lagi, saya sudah 38 tahun saya menjadi dosen ilmu politik ditambah menjadi asisten. Sejak 82 saya sudah dapat itu yang namanya Satya Karya Lencana apa Bu? Mbuh yang kayak gitu yang 30. Udah mas itu yang seperti itu. Tapi selalu cuma dia mantan anggota KPU atau kalau dulu Bu aktivis perempuan kayak gitu kan, nggak punya label yang lain. Belittling melihatnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa dalam konteks itu. Jadi independen tadi waktu kita jadi anggota KPU ya merasakan sendiri independen. Akhirnya kita nggak dibela oleh siapa-siapa. Kita dihabisi setelah menjadi anggota KPU ya, yang dikoruptorkan. Jadi kalau yang Anda tahu pemilu 2004 dulu biayanya cuma 7,2 triliun 3 kali pemilu ya. Kotak suara bilik suara aluminium itu sudah dipakai sampai 13 kali pemilu tapi kami dikoruptorkan. Kami dipenjarakan. Ya. Jadi itu ininya. Bahkan saya waktu itu disidik juga kasus pencemaran nama baik. Ya. Padahal saya cuma ngomong saya biasa. Kalau cuma dikatain oleh dia itu it's nothing. Dan dia merasa saya mengatakan he is nothing. Jadi saya mempermalukan dia. Padahal it is nothing. Dan dia
di dalam ininya, laporannya dianggap it is nothing. Saya bilang, it is itu untuk bukan manusia. Apakah Anda di sini bukan manusia? Nah. Wah, itu 8 bulan itu. 3 tahun pengadilan saya. 8 bulan saya menjadi terdakwa. Duduk di kursi terdakwa. Tapi tidak bisa dipidanakan karena pekerjaan saya demi bangsa dan negara. Jadi kayak gitu. Tapi pengadilan, Bu, ini saya mengalami sendiri bagaimana itu yang namanya orang yang nyatet itu. Semuanya salah. Jadi kalau TO yang tadi dikatakan target operasi, semua saksi saya itu kok jadi ngelawan saya. Itu kalau dibaca. Makanya saya tadi suruh Anda ikuti pengadilan. Hati-hati kalau nanti Anda bekerja di pengadilan jadi hakim, jadi apa. Itu reformasi itu. Hati-hati di situ. Saya mengalami sendiri. Semua saksi saya menjadi musuh saya. Dan itu ada tertulis semua itu. Apa itu yang bagian ngetik-ngetiknya itu? Di pengadilan. Apa yang bagian ngetik-ngetiknya itu? Kok salah semua? Panitera, Bu. Paniteranya. Betul. Nah, itu jadi masalah ya. Jadi itu sampai yang kasihannya itu saya itu selalu berbarengan dengan katanya ada kasus apa kayak gitu pembunuhan. Aduh, kalau habis ibu ini nanti kita itu pasti berat karena hakimnya nggak bisa marah dengan ibu ini katanya kayak gitu. Aduh. Saya tahu pasti 2 jam nunggunya 4 jam. Jadi saya akhirnya gimana caranya saya di pengadilan itu tidak stres. Jadi saya cuma ngomong bikin kalau ada mahasiswa, saya bilang kita piknik ya, rapat di pengadilan. Jadi saya ngomongnya piknik, rapat di pengadilan. Jadi saya bawa itu tim apa kita rapat kita ini. Saya bikin kamera itu wartawan. Ada 100 lebih wartawan KPK. Jadi mereka maunya kalau Husnul itu jadi terdakwa apapun saja udah cukup. Ya. Terus kemudian saya difoto ini di dalam pengadilan saya difoto itu tapi dia fotonya dari luar dari jendela yang berjeruji tulisannya saya di penjara. Jadi waktu saya jadi pembicara di Muhammadiyah, aduh Ibu Husnul sudah di penjara kok masih seger kelihatan di penjara. Kapan gue di penjara? Pidana aja tidak kayak gitu. Terdakwa ya, tapi pidana tidak. Gitu. Jadi itu independen. Nggak gampang. Kita jadi orang independen di Republik ini nggak gampang. Tapi saya sebetulnya independen per se, saya juga nggak setuju sih. Nggak setuju karena bagi saya adalah orang yang taat dan tunduk patuh kepada konstitusi dan perundang-undang. Taat kepada kebenaran. Ya, jadi kan sebetulnya kalau independen netral atau taat. Independen dari pemerintah, oke. Mandiri dari pemerintah. Mandiri dari kekuatan politik, oke. Mandiri dari kekuatan ekonomi, oke. Tapi tidak mandiri dari konstitusi, dari undang-undang. Makanya saya dulu selalu mengatakan, saya nggak suka disebut, ASN harus netral. Netral itu kalau Anda naik mobil, saya bilang, pakai netral. Itu nggak jalan mobilnya. Ya, jadi ini penting untuk dilihat. Saya nggak tahu nih Pak, tolong difahami atau nanti dibuatlah dari Fakultas Hukum ini. Independen itu apa? Tunduk taat patuh kepada konstitusi, kepada undang-undang, kepada kebenaran, keadilan, rasa keadilan. Nah, itu yang harus diperjuangkan. Kan nggak bisa netral. Saya netral dari perjuangan rasa keadilan. Loh, terus apa yang kok ini? Karena Rasulullah kan nggak ada membela netral gitu kan, nggak ada. Membela kebenaran. Ya enggak? Ya enggak, Bu? Benaran yang dibela, keadilan yang dibela. Kemudian kira-kira HRS pulang ini gimana? Seru sih, Pak. Tapi sekarang kan sudah turun ya, tinggal kita lihat aja apakah Omnibus Law, COVID, kemudian ini akan berhenti, akan sudah selesai, atau akan mendapatkan satu yang baru sejauh mana HRS bicara isu-isu itu atau tidak. Apakah HRS dianggap pemimpin? Toh respons dari pejabat-pejabat kan lucu-lucu. Saya anggap lucu karena apa? Pakai bahasanya kan nggak koordinasi dengan baik. Oh iya silakan, dia punya banyak masalah hukum. Silakan pulang. Oh iya kita nggak ini katanya dideportasi. Enggak. Saya tahu persis karena waktu saya ke Mekah dulu,
sempat ketemu. Ya, dan saya bertanya langsung, sebagai seorang peneliti langsung itu bertanya, gimana kasusnya perspektif dari HRS, bagaimana perspektif dari ini. Ya, saya pergi ke 411212, saya terbuka. Kenapa? Dosen dari ENU saja, dari Australia itu juga datang ke situ. Saya ikut ke International Conference, 25 orang coba. Ada yang kemudian kaget waktu saya menjelaskan tentang 411212. Saya sebut sebagai civil Islam. Hah? Ibu Husnul Sayyidah? Emang kenapa? Kan saya dosen, saya peneliti. Saya hanya selemparan batu saya untuk sampai ke Medan Merdeka Barat. Kenapa enggak? Saya melihat sendiri sehingga saya bisa menceritakan itu kepada mahasiswa saya dari penglihatan saya langsung. Itu yang disebut participant observer di dalam metodologi. Nah, ini yang jadi masalah kan persoalannya karena berhubungan dengan Islam-Islam, maka Anda langsung dikasih label radikal. Ya kan? Jadi itu, jadi komentar dari para menteri kan waktu itu nggak sama ya, nggak tahu, nggak jelas kayak gitu ya. Kita lihat aja Pak, nanti gimana. Ini Pak ya tadi ya, Pak Muhammad kan, rekonsiliasi atau konsolidasi. Ya kalau saya sih berharap negara ini mulailah, mari kita berpikir bagaimana eksistensi dari negara ini. Kita sudah luar biasa kita. Yang tadi saya sebutkan, kita ini masih merdeka atau tidak? Kita masih berdaulat atau tidak? Siapa yang menguasai sumber daya alam kita? Siapa yang menguasai keuangan kita? Siapa yang menguasai pemerintah kita? Posisi anak-anak kita nanti di mana? Cucu kita di mana? Bagaimana influx tenaga kerja Indonesia dengan datangnya TKA dari Cina? Secara ugal-ugalan dalam konteks itu. Investor katanya. Investor. Demokrasi dari investor untuk investor oleh investor, ngawur sudah. Padahal itu adalah neokolonialisme, kolonialisme baru, neoimperialisme. Ya kalau cuma seperti itu, kalau inflak dari negara Cina yang isinya 1, berapa? 4 miliar penduduknya dikirim ke kita 100 juta aja udah cukup tuh untuk meminggirkan kalian semua. Ya, jadi ini jadi contoh. Hak mutlak tadi ya, menyampaikan kebenaran sebenarnya tadi sudah. Jadi ada substansi, ada medium, ada metode. Substansi biasanya bisa hilang kalau medium kita itu dianggap tidak, ya itu tadi, tidak sesuai ini. Cuma kalau nyuruh mahasiswa, oh mahasiswa sampaikanlah atau kritiklah kepada dosen, kritiklah dengan solusi dong, kan kayak gitu kan pejabat. Pejabat kan selalu ngomong, berikanlah kritik dengan solusi. Bayar, Bu. Saya bilang, enak aja. Kita kan konsultan. Kalau hukum masih dibayar. Kalau political scientist nggak dibayar. Itu dianggapnya nggak pakai ilmu, nggak pakai belajar, nggak pakai ini. Kalau hukum kan bisa jadi konsultan hukumnya ya, Bu ya. Pengadilan masih dibayar, kayak ini bayar. Lah kita political scientist kita tahu masalahnya. Kita mengurai permasalahan saja dengan benar. Gratis. Itu pemerintah misalnya terima kasih. Kita selalu dibilang kalau mengkritik itu harus dengan jawaban enak di elu nggak enak di gue kayak gitu ya, bahasa anak gaul, enak di elu nggak enak di gue kayak gitu kan. Kita bicaranya adalah ya mengkritisi. Kalau Anda mau minta kita membuat solusi, angkatlah jadi konsultan ahli kayak gitu. Yang benar-benar ahli kan sekarang banyak tenaga ahli di DPR yang nggak ahli kayak gitu. Saya suka ngeledekin mahasiswa S2 saya yang jadi TA kayak gitu. Kamu apa kerjanya? Oh TA Bu. Di mana di DPR? Oh kamu TA yang belum ahli ya. Kayak gitu. Ayo belajar yang benar kayak gitu kan. Tenaga ahli yang belum ahli. Karena ini. Jadi dalam konteks itu substansi seringkali rezim nggak mau, sebetulnya dia nggak mau dikritik. Sebetulnya begitu. Bagaimana caranya? Karena power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Sekarang tidak perlu absolut. Sedikit aja dia sudah korup kayak gitu ya. Jadi ini dan kekuasaan itu legit. Kekuasaan itu enak kayak gitu kan. Jadi nggak mau dikritik padahal kekuasaan itu bukan punya nenek moyangnya. Ini kekuasaan milik rakyat Indonesia, kedaulatan ada di tangan rakyat. Maka ya Anda berada di situ satu paket dengan Anda dikritik. Nah, ini yang menjadi ini substansinya apa, mediumnya apa. Sehingga kalian tidak dengan mudah dijebak itu tadi. Ya, jadi belajar menulis kritik dengan baik ya. Dengan cara apa? Anda lihat video-video ya. Jadi chosen words-nya itu luar biasa.
Anda lihat deh, Trevor Noah, lihat ya Kamala Harris, lihat jadi pilihan-pilihan katanya politisi-politisi Barat itu menarik emang untuk dipelajari dibandingkan politisinya kita. Politisinya kita nggak pernah belajar bagaimana pidato, bagaimana berdebat, 1-2 aja yang punya latar belakang organisasi ormas gitu ya, baru kemudian pidatonya bagus karena dia biasa dakwah di dalam konteks itu. Kalau enggak, yang kemarin sore kayak gitu. Oh anak muda Bu, ini keren Twitter dan sebagainya. Sebentar, itu anak muda masuk ke istana karena apa? Karena bapaknya yang sudah jadi bandar kemarin kayak gitu ya, jadi cukong kemarin atau karena apa? Atau karena seperti kalau Anda baca Al-Quran, anak-anak muda Al-Kahfi gitu ya, pemuda Al-Kahfi kayak gitu kan luar biasa ya, sampai dia harus meninggalkan istana untuk sebuah kebenaran. Nah, kayak gitu ya. Iman tapi kebenarannya ya sama juga, kita juga demikian. Nah, jadi kebebasan berpendapat hari ini memang kita hari ini ya tergantung kepada rezim memang. Konteks rezim menjadi sangat penting. Anda punya undang-undang kalau rezimnya kemudian menggunakan undang-undang itu untuk crashing seluruh opini dari oposisi, ya kita sebagai oposisi pinter-pinter, cuma kita ingatkan kekuasaan itu. Kekuasaan itu di dunia nggak ada yang abadi. Nah, Anda baca Quran surat Luqman ayat berapa Bu? 26 ya. Kekuasaan itu Allah berikan kepada siapa yang Allah maui dan dicabut kekuasaan itu oleh Allah kepada siapa yang mau, siapa yang dimuliakan dan siapa yang dihinakan. Jadi hati-hati, kekuasaan nggak ada yang abadi. Jadi kalau berkuasa, bagaimana caranya untuk bisa melayani rakyat, itu yang penting. Bagaimana melayani rakyat, kayak gitu. Itu yang nanti kalau kalian jadi gubernur, jadi presiden, jadi anggota DPR, DPD dan seterusnya, itu bagaimana melayani rakyat. Ya, pro kontra yang tadi ya. Bagaimana caranya? Ya kalau dosen sih sebetulnya kalau mau yang konvensional ya nulis artikel di jurnal, kemudian nulis buku, itu konvensional. Tapi itu kan lama, ya kan? Saya nulis jurnal ini nggak selesai-selesai juga nih. Tinggal sedikit aja kok kurang maju-maju. Nah, jadi balik lagi ke oral culture, giliran bikin YouTube, wah antusias nih kayak gitu ya. Tapi sekarang karena memang dengan pandemi kayak gini, aktif lah nulis YouTube. Tapi kalau dosen hari ini kita ada menulis artikel jurnal, menulis buku, itu agak sulit untuk kemudian ditangkap. Ya. Apalagi kalau kita ditangkapnya karena kita ini plagiat. Nah, itu ditangkap tuh kalau plagiat. Tapi kalau Anda kutip, ditulis kutipannya, ya referensinya ditulis dan sebagainya, walaupun kita keras-keras misalnya, ya tajam kayak gitu analisisnya, agak sulit untuk ditangkap sebagai dosen yang menulis artikel atau menulis buku. Itu kalau dosen ya. Nah, gimana kalau mahasiswa ya saya salah satu tugas mahasiswa saya sekarang, saya suruh mereka menulis artikel untuk UTS-nya. Tulis artikel di koran. Ya. Kalau nulis artikel kan tertata kalimatnya, mengkritisi, kritik terhadap Omnibus Law tapi dalam bentuk artikel kayak gitu kan. Karena kalau saya nyuruh kalian demonstrasi, saya yang kena karena physical dan social distancing. Tapi kalau nulis artikel kan enggak. Sehingga ada berapa ratus itu mahasiswa saya untuk setiap mata kuliah saya suruh nulis artikel di koran. Beberapa sudah ini, Bu, tulisan saya UTS baru minggu yang lalu sudah diterbitkan. Nah, senang saya jadi ada namanya, ada mata kuliahnya, ada universitasnya. Jadi ini juga model, Bu, model baru, metode yang tadi, metode menyampaikan pendapat yang sulit kemudian ditangkap. Nah, kayak gitu ya, karena Undang-Undang ITE, karena artikel ilmiah, kebebasan mimbar akademik. Terakhir, ya hoax kayak itu ya. Gimana caranya media selevel Kompas pun itu bisa salah. Saya dulu ditulis Kompas, Husnul Maria punya 2 Jaguar, 1 Land Cruiser, apartemen Four Seasons, rumah di Pondok Indah. Husnul Maria korupsi ini 5 miliar bla 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 bla, halaman 42 tanggal 23 April 2005. Kompas.
Dan semuanya itu alhamdulillah saya nggak punya. Jadi 2 Jaguar juga nggak punya, Land Cruiser nggak punya, rumah di Pondok Indah juga nggak punya, apartemen Four Seasons juga nggak punya. Tapi Kompas. Padahal kita selalu berpikir Kompas pasti benar. Nggak ada. Ada yang namanya media itu angel. Anda dikutip terus itu angel. Tapi Anda dihabisi itu namanya fallen angel. Dalam media itu kayak begitu. Saya ditulis Husnul Maria segera dimuliakan, akhirnya dikoruptorkan. Pakai font 70 halaman 1 dari kiri sampai kanan. Itu font hanya untuk kepala negara mati. Nama saya lengkap ditulis seperti itu. Saya cuma astagfirullahaladzim ya Allah, mudah-mudahan satu strip dosa saya engkau hilangkan. Setiap satu orang membacanya. Jadi bayangkan berapa ribu orang yang baca tulisan itu kayak gitu. Ya, jadi ini juga persoalan bagaimana media cover orang yang tidak disukai atau orang yang dianggap tidak sesuai dengan framing mereka. Nggak usah lah, beberapa waktu yang lalu saya dengan Kompas, saya sebetulnya udah nggak mau ya diundang oleh Kompas. Sudah nggak mau. Tapi dia ini waktu itu mestinya saya lebih baik saya pilih yang TV One aja, Kompas. Saya ngomong, saya menjelaskan tentang yaitu tentang demonstrasi, tentang kami, tentang itu tadi. Dan dia selalu dari perspektif hukum. Padahal waktu mengundang saya nggak mau bahas dari perspektif hukum. Saya mau bicara perspektif ekonomi. Tapi bolak-balik dia, ini sudah, menurut polisi, ini sudah ada 2 bukti. Bla 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 bla. Anda ngomong seperti itu namanya trial by the press. Nggak boleh. Gimana kalau di ilmu hukum, kan Anda hak untuk apa yang tidak bersalah itu? Jadi orang yang tidak bersalah gimana? Kalau di pengadilan tidak bersalah, apapun namanya, praduga tak bersalah. Ya. Tapi itu di media sudah 2 diarahkan bahwa si siapa namanya Syahganda dan satu lagi Jumhur itu sudah ada 2 bukti menurut polisi. Saya bilang itu namanya trial by the press. Anda sudah umumkan itu di media. Dan itu urusannya sana. Tapi perspektif saya adalah menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangan melalui demonstrasi adalah sah dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Apa yang terjadi? Saya tanyakan, saya waktu itu dipotongnya, ada nggak kata-kata ini? Oh nggak ada. Nah, berarti itu diputus, suara saya udah nggak kedengaran. Pada saat saya bicara tentang kalau seperti itu maka, oh Ibu Kusnul nggak jawab, saya bilang, saya tidak menjawab sesuai dengan framing dan agenda setting Kompas. Saya menjawab dengan perspektif supaya rakyat itu cerdas, bukan di frame, ya dijebak dengan itu, ya agenda setting. Terus kemudian yang undang saya WA, oh kami Kompas nggak ada framing, nggak ada agenda setting. Langsung saya bilang, kamu pernah kuliah ilmu komunikasi? Enggak. Ilmu politik? Enggak. Kalau gitu kamu nggak bisa berdebat dengan saya. Kenapa? Ya adalah yang namanya agenda setting dan framing itu. Itu kan sangat mudah dijelaskan bagaimana framing dan agenda settingnya Kompas kayak gitu. Jadi begitulah media di dalam konteks itu. Hoax, bagaimana Anda bisa tahu itu hoax? Menurut saya cek and dicek aja. Makanya saya tadi kalau Anda yakin itu kayaknya benar, maka tapi jangan kayaknya benar tapi tidak pasti, maka Anda tambahkan yang tadi. Kalau Anda terpaksa harus menarik ini untuk dibahas, tambahkan. Tolong dicek kebenarannya. Kita cek dan dicek ya. Nah, jadi pada saat Anda forward yang kayak gitu, itu ditambahkan, mari kita cek dan dicek ya, benar enggak kayak gitu. Jadi posisinya bertanya. Jangan pernyataan tapi pertanyaan. Nah, itu menghindari. Tapi saya tahu siapa yang tadi ya produsen hoax siapa ini ya, sah kayak gitu itu ada. Saya penelitian dan saya mendapatkan informasi-informasi yang luar biasa dalam konteks itu. Jadi sebetulnya bukan rakyat. Yang jelas itu bukan rakyat. Ya. Nah, cuma gimana kalau yang aktivitas? Ya persoalannya Anda jadi buzzer atau tidak. Kalau Anda tidak jadi buzzer berarti bukan Anda. Tapi kalau Anda jadi buzzer kan ada kakandanya, ada ini, ada strukturnya, ada duitnya. Dan kasihannya duitnya kan, duitnya kan nothing kayak gitu ya. Tidak akan Anda jadi kaya raya karena jadi buzzer itu. Ini juga persoalan-persoalan yang dihadapi dengan
dengan ideologi materialisme, dengan budaya materialisme, kemudian kesulitan yang luar biasa. Tapi ada juga karena dia memang ya nggak tahu lah. Bahkan dosen juga ada dalam konteks ini. Jadi ini menurut saya bagaimana kita melihat itu benar atau tidak, mungkin ikutilah organisasi-organisasi mahasiswa, organisasi-organisasi masyarakat, dekati yang namanya tokoh-tokoh masyarakat. Saya dulu zamannya aktivis mahasiswa, kerjaannya itu juga keliling. Kita ketemu dengan tokoh A, B, C, D, Z, mendengarkan silaturahim. Nanti Anda akan mendapatkan informasi-informasi di balik meja, maksud informasi-informasi yang tidak ya informasi yang benar, tapi tidak dikemukakan dengan bebas di ruang publik karena akan bahaya. Nah, jadi akan bahaya untuk dirinya sendiri, bukan yang seperti itu. Jadi ini juga penting Anda ikut organisasi supaya tahu, ikut ormas, bahkan Anda masuk ke partai politik supaya Anda juga mengetahui. Jadi nggak apa-apa, mahasiswa masuk partai politik itu menurut saya lebih baik dibandingkan sudah lulus. Kalau sudah lulus dari UI kayak gitu kan. Tapi kalau Anda mahasiswa UI, nah itu ditakuti. Karena demonstrasi, karena Anda ini yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya kalau Anda mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, dari wali kota, mau jadi apa, mulai dari sekarang masuk ke partai, Anda belajar menjadi pemimpin di situ, belajar menjadi pemimpin, berdebat, mempelajari dari dalam, apa itu memperbaiki partai politik, supaya partai politiknya halal, supaya partai politiknya nanti kalau menang itu dengan cara halal, dan akhirnya barokah untuk bangsa dan negara, maka kemudian yang hoax-hoax seperti itu terminimalisir. Hilang sama sekali enggak, kecuali nanti kita di akhirat di surga jannah Allah kayak gitu ya. Tapi kalau masih di dunia itu pasti masih ada. Saya pikir itu jawaban saya, mudah-mudahan ada gunanya Bu ya. Mohon maaf kalau kurang tajam di dalam konteks menjelaskan persoalan-persoalan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Husnul yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sudah sangat jelas dan sangat relevan dengan apa yang kita hadapi sekarang, terutama bagi kita yang para akademisi, baik termasuk juga mahasiswa ya. Memang banyak kasus di lingkungan akademisi juga, termasuk dosen yang dipanggil yayasan, yang disidang oleh Komisi Kode Etik, sampai yang masuk pengadilan pun ada beberapa dosen hanya karena postingan di media sosial. Jadi memang kita harus berpandai-pandai, tapi jangan sampai meninggalkan tugas, tanggung jawab dan hak kita untuk berpendapat, Bu ya. Kalau kita memang berada di jalan yang benar, akan ada saja jalannya seperti yang sudah dialami sendiri oleh Ibu Nul, gitu ya. Bagaimanapun sudah menjadi target operasi, tapi kalau memang komitmen dengan hal yang benar, insya Allah kita akan tetap selamat-selamat saja, insya Allah. Gitu. Baik, Ibu narasumber dan semua peserta, karena waktu sudah pukul 12 lewat, hampir setengah 1, acara kuliah dosen tamu kita cukupkan sampai di sini. Kebetulan Pak Rektor dan Pak Dekan tadi juga sudah lebih dulu keluar karena ada rapat, ada acara lain. Beliau menitip salam kepada kita semuanya. Mohon maaf tidak bisa mengikuti acara sampai akhir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Husnul Mariah atas nama Fakultas Syariah UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu pengetahuan dan juga sharing pengalaman yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan jadi sebuah pembelajaran pada kita, khususnya juga kepada mahasiswa yang sebagian besar hadirnya baru ya. Jadi pelajaran penting bagi kita ke depan, dan juga mudah-mudahan silaturahim kita dan kerjasama kita ke depan masih tetap bisa berlanjut dengan baik. Baik, narasumber dan semua peserta, kita sama-sama tutup langsung acara kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panitia, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama kepada Ibu Husnul, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan Ibu, gitu ya. Saya sudah lama ini sekali bisa ketemu langsung, saya belum pernah ketemu langsung Ibu walaupun. Nah, terima kasih. Silakan kapan-kapan datang ke UI. Padahal iya. Baik, itu saja dari saya sebagai moderator yang memandu acara ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu, anak-anak semuanya. Sampai ketemu lagi Ya, Ibu. di kuliah berikutnya. Ya Bu, terima kasih banyak. Bu, terima kasih banyak ilmunya yang bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, baik, saya tutup Zoom meetingnya ya. Ibu Irmawati, terima kasih banyak. Ya, Bu. Maaf, Bu.